Dan bahasa Arab adalah bahasa yang kita pahami. Kalau dalam tangan dalam bahasa Arab yang sebagaimana kita pahami. Oleh karenanya tangan Allah seperti tangan kita. Wajah Allah seperti wajah kita. Zat Allah seperti zat kita. Ini bantahan kepada mereka. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga. Sesuatu di sini umum, bahkan yang terbetik dalam kita pun tidak akan sama dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan, meskipun Allah tidak ada yang sama dengan Allah, namun ingat Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat, yang mereka mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Kenapa? Karena kalau Allah melihat maka seperti penglihatan manusia, berarti tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita Allah tidak melihat. Allah mendengar, Allah tidak mendengar. Kalau kita bilang Allah mendengar, manusia juga mendengar, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak mendengar. Sebagai perkataan orang Mu'tazilah. Ya. Ini bantahan terhadap mereka. Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun ingat, pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Karena sebelum Allah menetapkan sifat, Allah pasang kaidah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Supaya tertanam dalam hati kita, meskipun Allah melihat, meskipun Allah mendengar, tidak akan sama dengan pendengaran makhluk dan tidak akan sama dengan penglihatan makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah sebagaimana yang sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tasbih dan tidak menyamakan dengan makhluk sama sekali. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid. Bahwasanya Ahlussunnah mujmi'una bil iqrar, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ya bersepakat tentang masalah ini. Itu mensifati seluruh sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan membawakannya pada makna hakikat tanpa makna majaz, ya, tanpa tasbih dan tidak mentasbih menyamakan dengan makhluk. Sebagai gambaran, tatkala Allah mengatakan Allah Maha mendengar, tentu tidak sama dengan pendengaran kita. Kita manusia. Kalau ada orang berbicara dengan kita, 3 orang di depan kita bicara sama kita, satunya pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Jawa, satu pakai bahasa Arab. Kita bisa paham tiga-tiganya nggak? Sekali ngomong mereka, nggak akan bisa. Jangankan 3 orang, 2 orang. Satunya bahasa Bangladesh, satunya bahasa Pakistan. Bingung kita dengarnya. Karena memang kita tidak paham. Artinya apa? Kita tatkala dengar dua suara datang, jangankan sama-sama bahasa Indonesia. Ada orang satunya orang Indonesia, teman kita 2 orang, sama-sama bahasa Indonesia, ngomong sama kita waktu bersamaan, kita bingung. Kita bilang kamu diam dulu, saya pengen dengar yang ini. Kamu diam dulu. Iya nggak dengar, nggak bisa, nggak paham. Itu pendengaran manusia yang terbatas. Apalagi kalau ngomong dari jauh, ngomong 1 kilo, kita mana mau dengar ngomong? Nggak akan dengar. Karena pendengaran kita terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bayangkan orang jemaah haji ya yang datang pada hari Arafah. Berapa jumlahnya? Berapa? Jutaan. 2 juta resmi, 2 juta atau 3 juta nggak resmi. Iya kan? Alhamdulillah Bapak sudah sering hajian kan? Yang resmi berapa kali? Yang resmi sekali, yang kowe 5 kali. Bayangkan jumlah jemaah haji mungkin 4 juta, 5 juta berkumpul di padang Arafah. Pada saat yang sama mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa Bengali, bahasa Amerika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Romo Inggil, bahasa apa saja, bahasa Bugis. Semuanya ngomong dengan bahasa yang berbeda-beda minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama, permintaan yang berbeda-beda. Ya Allah, berikan rezeki Allah, saya banyak utang, ya Allah saya ingin nikah lagi, ya Allah. Banyak sekali doa yang mereka panjatkan tatkala hari itu. Banyak. Permintaan yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda dalam satu waktu. Namun Allah Maha mendengar seluruh pembicaraan mereka. Allah Maha mendengar dan Allah bisa mengabulkan seluruh permintaan mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa terbetik dalam benak kita pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah? Tatkala Allah mengatakan wa huwas sami', Allah Maha mendengar. Jelas kita tahu pendengaran Allah ada dan tidak akan sama dengan pendengaran kita. Al-Basir, Allah Maha melihat, Maha melihat segala sesuatu. Maha melihat darah yang ada dalam tubuh kita, molekul yang dalam tubuh kita, Allah semua tahu.
Kita penglihatan kita sangat terbatas. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu alaikum, secara singkat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat menetapkan segala sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, tanpa ditakwil, tanpa dipalingkan maknanya, dan tanpa ditolak, ya, tanpa disimpangkan maknanya, ya, dan dikatakan ini benar-benar hakikat, ya. Jangan dikatakan ini majaz. Itulah akidah Ahlussunnah. Ditetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dengan tidak mentasbih dan tidak menyamakan dengan makhluk. Dengan tidak menyamakan dengan makhluk. Dan kemudian yang poin yang sangat penting juga, jangan sampai antum mentakyif. Mentakyif itu apa? Membagaimanakan sifat Allah, ya. Antum tidak akan mampu untuk menghayalkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mereka tidak akan mampu meliputi Allah. Artinya apa? Kita tahu sifat-sifat Allah, namun tidak tahu secara detail seperti apa, hakikatnya pasti seperti apa, tidak tahu. Kenapa? Karena otak kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah yang hakikinya seperti apa. Kenapa ikhwani fillah sanallahu alaikum? Ini poin yang ingin saya sampaikan pada dan akan panjang lebar dalam masalah ini. Pertama, ikhwani fillah sanallahu alaikum, ketahuilah bahwasanya untuk mengetahui sesuatu yang gaib, mengetahui hakikatnya, tidak mungkin kecuali dengan menempuh salah satu dari 3 jalan. Untuk mengetahui hakikat dari sesuatu yang gaib tidak mungkin ditempuh kecuali dengan menempuh salah satu dari 3 jalan. Pertama, dengan melihat langsung. Kalau seorang melihat langsung sesuatu yang gaib tadi, sudah jelas dia melihat langsung. Tadinya gaib kemudian jadi nyata. Satu, melihat langsung. Yang kedua, diceritakan oleh orang yang pernah melihat langsung hal yang gaib tadi. Ya, kita nggak pernah lihat langsung, tapi ada orang lain pernah lihat. Kemudian ceritakan kepada kita secara detail. Nah, ini seakan-akan dari gaib juga menjadi nyata karena sudah pernah diceritakan dan yang ceritakan sudah pernah lihat. Dan yang ketiga, kita tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, dan tidak pernah dengar cerita orang, tapi kita tahu bahwasanya yang gaib tadi mirip dengan sesuatu yang ada yang pernah kita lihat. Mirip dengan sesuatu yang ada yang pernah kita lihat. Kalau kita tahu dia mirip seperti ini, kita akan bisa, oh itu si gaib maksudnya gini. Kenapa mirip dengan ini? Paham atau tidak? Paham ya? Yang pertama, ini kalau kita terapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui hakikat sifat Allah, pertama dengan melihat langsung. Apakah kita pernah melihat Allah? Tidak pernah. Nabi Musa alaihissalam tatkala ingin melihat Allah pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW hadis Muslim mengatakan, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Jadi pintu pertama untuk mengetahui hakikat sifat Allah tertutup, tidak bisa melihat Allah. Yang kedua, cerita dari orang yang pernah melihat langsung. Tidak ada juga. Nabi tidak pernah melihat Allah. Tatkala di Isra Mi'raj kata Nabi, "Nurun anna arahu." Aku hanya melihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi pun tidak pernah melihat Allah. Jadi tidak pernah menceritakan kita bagaimana hakikat sifat Allah yang semestinya, yang sebenar-benarnya, tidak tahu. Yang ketiga, melihat yang semisal dengan Allah pun tidak ada. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak suatu pun yang serupa dengan Allah. Oleh karena 3 pintu ini tertutup untuk mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpetik dalam hati kita, oh Allah seperti ini, sudah itu salah, pasti salah. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tadi saya jelaskan, tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan syai' di situ nakirah, mencakup segala sesuatu. Yang namanya sesuatu tidak akan sama dengan Allah. Meskipun terbetik dalam hati kita Allah seperti ini, itu pasti salah. Pasti salah. Ini pertama. Yang kedua, ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, otak kita ini hayalannya terbatas. Kita ini mampu menghayal macam-macam. Bapak pernah menghayal nggak? Pernah. Jagonya menghayal, apalagi di Jeddah. Jago menghayal.